Bagaimana cara mengatur psikologi kita dalam bertrading? Mau tahu jawabannya? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman, oke? Dan sebelum saya mulai, saya mau ingetin dulu teman-teman ya, untuk join di grup Discord saya punya grup, saya bikin grup di Discord ya, teman-teman bisa join. Kalau misalnya teman-teman pengen belum ada komunitas gitu dan pengen gabung ke suatu komunitas trading, teman-teman bisa join di Discord saya dan link ada di bawah, teman-teman. Oke? Dan juga teman-teman bisa cek OctaFX teman-teman ya, kalau belum punya broker, link juga di bawah. Teman-teman bisa pakai kode promonya dan bisa dapat deposit 100% teman-teman. Oke? Oke, dan hari ini tema yang saya angkat adalah tentang psikologi trading, teman-teman ya. Yang perlu teman-teman tahu ya, dalam trading itu ada 3 pilar, teman-teman ya. Saya mau buka ini dengan 3 pilar ini ya. Yang pertama itu ada psikologi ya, yang mana psikologi trading ini memegang sekitar 60% dari peranan trading teman-teman ya. Dan kedua itu money management. Money management ini sekitar 20 sampai 30% dan sisanya itu adalah sistem trading atau teknik teman-teman sendiri. Jadi itu adalah pilar yang pentingnya teman-teman ya, dan yang mendominasi itu adalah psikologi. Tetapi sayangnya teman-teman ya, kalau misalnya yang terjadi di kehidupan nyata dan kehidupan trading trader-trader semua ya, yang dikejar itu justru bukan yang dominan ya, yang psikologi ataupun manajemen, tetapi yang dikejar itu adalah teknik. Nah ini adalah konsep yang salah teman-teman ya. Banyak trader yang mencari yang namanya holy grail teman-teman ya, atau teknik yang benar-benar bisa bikin kita tuh kaya seperti apa. Dan saya bisa bilang kali ini nggak ada teman-teman teknik yang namanya holy grail tuh nggak ada ya. Jadi semua teknik itu punya flow-nya, punya kelemahan dan punya kelebihan masing-masing. Dan semua teknik itu bisa diaplikasikan di kondisi tertentu teman-teman ya. Jadi menurut saya teman-teman cukup pelajari ya, yang menurut teman-teman mempunyai probabilitas bagus, yang mempunyai win rate bagus dan mempunyai rasio yang bagus teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mempunyai sistem seperti itu, ya teman-teman sudah, jangan cari-cari yang lain, teman-teman tinggal mendalami teknik tersebut, oke? Karena saya bisa garansi kalau teman-teman terus mencari itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena tidak ada, sekali lagi saya bilang, teknik yang benar-benar bisa 100% itu win terus, nggak ada teman-teman, pasti ada kelemahannya, oke? Dan saya juga mau bilang teman ya tentang yang namanya pencarian tersebut ya. Orang tuh kebanyakan mencari dan mencari, itu akan terjebak yang namanya circle of death ya teman-teman ya. Circle of death itu adalah teman-teman akan fokusnya itu bukannya ke tradingnya, malahan fokusnya itu ke toolsnya ya. Jadi itu yang salah teman-teman. Sedangkan teman-teman yang harus teman-teman lakukan itu adalah teman-teman fokus ke tradingnya, oke? Apa yang bisa dibenarkan di trading ya, teman-teman fokus ke internal ya. Maksudnya apa bang internal? Internal itu adalah faktor yang teman-teman bisa kontrol, oke? Kalau misalnya faktor eksternal itu teman-teman nggak bisa kontrol. Seperti apa faktor eksternal? Contohnya seperti pergerakan harga ya, itu tidak bisa dikontrol, oke teman-teman. Terus misalnya news ya, news atau kejadian-kejadian yang terjadi di luaran sana yang mempengaruhi market, seperti bencana yang terjadi ya. Kayak misalnya sekarang-sekarang ini lagi coronavirus atau covid, ini kan kita nggak bisa kontrol ya teman-teman ya. Itu hal-hal seperti itu ya. Terus masalah harga yang paling penting, yang paling utama ya. Harga itu kita nggak usah pusingin teman-teman ya. Kita nggak usah terlalu edik, nggak usah terlalu obses sama yang namanya harga. Karena harga itu kita nggak bisa kontrol. Jadi kita jangan sampai pas trading itu mencari yang namanya holy grail untuk menemukan harga ini benar-benar mau kemana sih gitu. Teman-teman nggak akan bisa menemukan exactnya itu seperti apa. Ini yang saya bisa bilang teman-teman ya. Yang teman-teman bisa kontrol itu adalah internalnya. Internal itu apa? Yang pertama money management teman-teman. Money management dan trading management. Jadi teman-teman bisa kontrol saya mau masuk di harga berapa, terus reasonnya kenapa, stop lossnya berapa gitu ya. Itu saya bisa kontrol. Kemudian lot size-nya juga berapa ya, itu juga sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi yang segala sesuatu internal itu bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua yang bisa kita kontrol secara internal itu adalah psikologi teman-teman ya. Psikologi itu harus sebenarnya secara di atas kertas ya, itu kita harus mengeliminasi yang namanya emosi ya. Jadi dalam psikologi itu ada manajemen emosi ya,
itu kita harus mengeluarkan semua emosi kita di dalam trading. Jadi kalau misalnya kita mau trade, kita sudah pastikan no emotion involved, oke? Yang bisa ditekan atau di-push di dalam trading itu adalah logic ya. Jadi kalau misalnya teman-teman trading bisa mengutamakan logic daripada emosi, itu sudah menjadi satu langkah yang bagus teman-teman, oke? Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam psikologi ya yang bisa kita kaji gitu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah fear and greed ya teman-teman ya. Kita harus tahu kenapa kita bisa fear, kenapa kita bisa greed ya. Kita bisa fear itu pasti karena ada yang namanya sesuatu yang uncomfortable, oke, yang bikin kita tuh nggak nyaman dalam trading. Yang pasti yang paling besar itu dan paling sering adalah loss teman-teman. Teman-teman perhatiin aja ya, kalau teman-teman sudah mengalami loss berkali-kali ya, loss streak berkali-kali gitu ya, teman-teman akan merasa setiap buka posisi itu akan takut, oke? Ataupun kalau misalnya teman-teman memaksa untuk berani, itu yang ada tuh cemas. Cemasnya itu ditandai dengan sering lihat chartnya tuh handphone lagi nggak bisa ngeliat handphone idle gitu ya. Kalau misalnya handphone lagi diem, pasti dia pengen lihatnya harga ya, lagi makan lihat harga, lagi mau mandi juga bahkan dia bisa lihat harga gitu ya. Jadi gelisah jatuhnya. Itu yang namanya fear-nya itu sudah masuk teman-teman. Nah teman-teman harus sadari itu ya, harus sadari itu dan harus teman-teman kontrol. Kontrolnya gimana? Teman-teman harus bisa meyakinkan diri teman-teman, sekali lagi trading itu tidak boleh ada emosi. Jadi teman-teman harus kontrol, tahan nafas ya, tahan nafas, tarik nafas ya, buang nafas, dan teman-teman harus meyakinkan diri teman-teman sendiri bahwa saya trading pakai logic. Fear sudah masuk, teman-teman harus segera sadar dan harus segera mengeluarkan itu. Itu adalah timburnya fear teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah greed teman-teman ya. Nah greed ini juga lebih berbahaya juga ya dari fear ya. Greed ini akan muncul kalau misalnya teman-teman sudah terlalu pede ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya win streak ya, mungkin bisa 10 kali trading, 9 kali win terus ya, win streaknya berjalan terus. Nanti di trading 10 teman-teman akan terlalu pede, yang berasa teman-teman dirinya tuh menganggap diri teman-teman tuh adalah dewa ya. Saya bisa menebak semua harga yang terjadi, so I'm invisible, saya tidak terkalahkan, harga pun bisa saya bantai. Nah itu yang akan menimbulkan greed, yang tadinya teman-teman buka posisi biasa lotnya 0,1 dihajar jadi 0,5 ya. Dan market itu keras ketika 0,5 dan teman-teman salah posisi ya, account teman-teman akan habis. Dan biasanya yang sudah kena grid itu pasti accountnya habis. Kenapa? Karena begitu dia buka posisi 0,5 lot ya dari biasa 0,1 dan dia sudah PD-nya maksimal ya. Ketika harga berlawanan dengan analisa dia ya, berjalanan dengan analisa dia akan kekeh, dia nggak mau stop loss karena dia masih batu, ibaratnya masih terlalu sombong dan terlalu congkak ya. Jadi dia nahan posisi sampai ujung-ujungnya margin call teman-teman ya. Bahkan dia mungkin bisa nambah posisi karena dia terlalu yakin sama analisanya itu ya. Itu yang namanya greed teman-teman. Dan ya dari yang saya sebutin ini ini adalah berdasarkan pengalaman saya ya. Saya pernah mengalami yang namanya fear, pertama mengalami greed segala macam kayak gitu ya. Jadi kuncinya bagaimana untuk mengatasi itu semua? Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan itu adalah teman-teman jangan terlalu excited dan juga jangan terlalu baper sama market, oke? Maksudnya jangan terlalu baper dan excited seperti apa? Pertama gini ya, kalau teman-teman loss ya, jangan terlalu sedih teman-teman. Jangan kecewa boleh, tapi jangan terlalu desperate gitu ya. Jangan terlalu dibawa lebay, jangan terlalu baper gitu. Kalau misalnya loss ya sudah, ini bagian dari trading, it's a part of trading. Loss itu memang sudah seperti ibaratnya kalau misalnya teman-teman itu adalah pemadam kebakaran ya teman-teman pasti akan bermain dengan api, dengan asap gitu ya. Kalau teman-teman atlet renang, teman-teman akan basah gitu karena teman-teman akan nyebur. Nah begitupun dengan trading ya. Kalau teman-teman nggak mau loss, jangan trading karena trading loss itu sudah bagian dari trading ya. Profit, win, dan loss itu sudah bagian dari trading. Oke. Nah, jadi kuncinya kalau misalnya teman-teman kena loss, jangan terlalu desperate. Teman-teman review ya. Bagaimana, kenapa saya bisa loss gitu. Apa salah saya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu excited. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman profit, ya jangan terlalu seneng teman-teman. Jangan terlalu kelewat bangga, kelewat seneng ya. Mungkin ya saya pernah mengalami masa-masa di mana saya win yang sampai terbesar dalam hidup saya misalnya gitu ya. Nah itu membuat saya senang. Tetapi percaya sama saya kalau misalnya terlalu excited ya nanti ujung-ujungnya teman-teman itu akan hancur ya. Jadi semuanya itu biasa saja teman-teman ya. Kalau bisa emosi itu tetap di stabil ya. Kalau misalnya emosi itu bisa digambarkan dengan garis ya, satu garis dengan
gambar seperti teman-teman tahu di monitor di jantung itu ya. Ya flat aja ya, jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu lebay, jangan terlalu excited terhadap market. Itu yang bisa teman-teman lakukan pertama. Yang kedua itu adalah teman-teman bikin namanya trading journal ya. Buat apa trading journal? Pentingnya tuh apa? Jadi trading journal ini sangat penting untuk meminimalisir atau mengurangi yang namanya emotional trading ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bikin yang namanya jurnal itu seperti apa? Saya sudah contohkan di video live saya kemarin ya. Saya ada bikin trading journal, oke. Itu isinya adalah tanggal, pair, ya, terus reason saya apa, stop loss saya berapa, rasio saya gimana, dan review terakhirnya. Itu saya udah tulisin semua di jurnal itu, isinya itu. Dan setiap saya mau open posisi saya harus buat itu. Kenapa? Pertama alasannya supaya kita bisa review, oke. Saya bisa review kalau misalnya saya loss, saya review, saya close kenapa. Kalau saya win, saya review, saya winnya kenapa. Itu yang penting. Yang kedua, itu akan membuat teman-teman menjadi trader yang disiplin ya, membantu untuk disiplin. Karena apa? Karena kalau kita sudah buat catatan trading jurnal seperti itu, ketika saya mau tangan saya gatal, saya tinggal lihat aja nih jurnal saya seperti apa, ingat saya goalsnya apa dalam trading ini, dan saya di situ akan ke-remind sendiri bahwa trading ini harus disiplin dan tidak boleh ada emotion trading tadi ya. Itu akan membantu teman-teman untuk menghindari yang namanya ketidakdisiplinan, oke, dengan trading jurnal ini. Dan menurut pengalaman saya setelah saya bikin trading journal seperti ini, trading saya tuh meningkat cukup pesat teman-teman, dan bisa menjadi turning point saya dalam trading juga gitu ya. Nah itu adalah cara kedua untuk mengebus psikologi kita. Yang ketiga caranya gimana? Yang ketiga itu jangan terlalu dengerin orang ya teman-teman ya. Kadang-kadang ya kita sudah fokus sama diri kita sendiri ya. Kita sudah yakin nih mau beli, misalnya mau beli saham atau mau open posisi di forex, mau buy atau mau sell misalnya di euro USD gitu. Kita sudah yakin analisa bener nih buy. Tapi kita dengerin orang banyak ngomong oh ini sell nih bla bla bla, kita terlalu banyak kanan kiri segala macam gitu ya. Dan jadi konsentrasi kita tuh pecah dan trading plan kita buyar. Apa yang sudah kita buat ya itu menjadi buyar teman-teman. Nah ini juga merupakan faktor yang apa ya, yang bisa menghancurkan psikologi kita itu teman-teman ya. Jadi saran saya jangan terlalu dengerin orang. Kita bisa melihat 1-2 orang atau yang kita anggap sebagai mentor untuk menjadikan patokan ya, yang terutama yang trading sistemnya mirip sama kita, trading style mirip sama kita. Itu nggak apa-apa kita jadikan patokan, tetapi bukan 100% teman-teman harus dengerin dia terus gitu ya. Teman-teman juga harus menjadi trader yang berkembang teman-teman ya. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat itu adalah jangan terlalu melihat profit orang ya. Ya kalau misalnya kan banyak ya di grup atau di luaran sana, atau teman-teman bisa lihat di YouTube mungkin ya, atau di internet ya. Orang-orang tuh banyak yang nge-share profit ya, gila-gilaan ribuan dolar segala macam gitu ya. Teman-teman jangan terlalu jangan terlalu terpengaruh sama itu ya. Kadang-kadang itu bisa merusak psikologi kita. Kita jadi pengen tradingnya pengen sama kayak dia ya, trading yang biasa kita untungnya cuma 10 dolaran, ngelihat untung 100-an, kita pengen segera untuk loncat ke 100 dengan cara lotnya digedein dan ujung-ujungnya hancur. Saran saya ya itu jangan ditiru teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang seperti itu ya biarin aja. Karena apa teman-teman? Trading itu seperti nge-gym ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman baru nge-gym ya disuruh ngangkat beban yang 30 kilo ya rusak semua ototnya teman-teman ya. Tetapi semuanya itu butuh proses ya. Kita nge-gym pun butuh proses ya. Dari beratnya mungkin pertama angkatannya 3 kilo, terus naik lagi ke 5 kilo ya. Sama seperti trading ya. Kalau teman-teman trading pun ya, lotnya itu mulai dari kecil dulu teman-teman. Karena apa? Karena itu untuk mempersiapkan diri kita ya. Kita ini diciptakan atau kita ini mempunyai kehidupan yang berbeda-beda ya. Mempunyai kondisi ekonomi berbeda-beda. Kita yang mempunyai kondisi ekonomi di kelas C misalnya ya. Kita terus mau trading sama orang yang kondisi ekonomi di kelas A gitu, yang lotnya besar. Ya kita tuh psikologinya pasti berbeda teman-teman ya. Lah kita kalau trading 0,1 aja deg-degan misalnya. Mau trading 1 lot, mau gimana caranya? Kita bisa stres seharian pasti ya. Jadi kalau misalnya trading itu kita senyamannya di level kita ya. Kita tuh build pelan-pelan teman-teman. Kalau misalnya kita start di 0,1 sudah nyaman ya, sudah nyaman, kita naik ke 0,2 misalnya. Bikin 0,2 itu sampai nyaman lagi ya. Dan baru naik ke 0,3 dan seterusnya teman-teman. Jangan dari 0,1 kita ngelihat orang-orang profitnya gede, kita mau tiru langsung dan kita langsung loncat ke 1 lot. Ya pasti dalam waktu dekat itu ya wassalam itu ya, dia punya account itu pasti wassalam. Jadi saran saya itu ya untuk psikologi. Dan juga teman-teman yang perlu teman-teman tahu, psikologi ini tidak bisa dibuild secara instan ya. Ini yang membedakan
trader yang sudah profesional dan juga trader yang amatir. Jadi kalau trader profesional itu dia sudah nge-build psikologinya itu sudah bertahun-tahun mungkin ya, mungkin bisa puluhan tahun teman-teman ya. Dan itu kita bisa belajar dari mereka ya, dari orang-orang yang sudah bertrading dengan pengalaman seperti itu. Kita bisa ambil ya apa yang nggak perlu kita pakai dalam psikologi ya, dan apa yang kita buang. Tetapi sekali lagi saya tekankan, itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Namanya psikologi itu harus dibuild pelan-pelan. Jadi teman-teman harus sabar ya, tetap stay on track, tetap sabar, tetap dalam keadaan conscious ya, kesadaran tingkat tinggi bahwa kita ini sedang dalam kondisi fear atau greed. Itu yang tadi saya bilang, kunci utamanya seperti itu. Dan kalau misalnya kita loss berturut-turut, sebaiknya jangan trading, oke? Karena apa? Karena itu fear itu lebih susah dibendung daripada greed ya. Karena kalau misalnya fear sudah masuk, itu secara unconscious atau secara nggak sadar, itu kita bisa terpengaruh atau terlena di dalam fear tersebut. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman sudah ada di kondisi lose streak ya, atau kalah berturut-turut ya, teman-teman stop trading dulu dan teman-teman menjernihkan pikiran dulu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa belajar lagi sistem tradingnya ya, belajar money management lagi ya, mengisi ilmu-ilmu lagi ya, atau teman-teman bisa mulai trading dari demo lagi ya, untuk mengembalikan yang namanya tingkat kepercayaan diri ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi akhir kata ya, saya pengen simpulkan bahwa psikologi ini sangat penting teman-teman, dan teman-teman harus bisa menguasai ya psikologi ini, dan juga bisa minimal kalau misalnya teman-teman nggak menguasai secara cepat ya, pertama mengenal diri dulu deh teman-teman. Minimal teman-teman harus kenali diri teman-teman. Teman-teman orang yang seperti apa? Apakah teman-teman termasuk orang yang cemasan ya, gampang cemas, jangan gampang khawatir. Terus teman-teman harus berkaca terhadap tradingnya. Apakah saya posisi 0, sekian ya, lotnya itu segini, saya masih deg-degan atau enggak ya? Kalau misalnya deg-degan ya saya harus ngapain ya, berarti turunin lotnya gitu ya. Teman-teman harus kaji semua sampai teman-teman trading tuh nyaman ya. Trading nyaman itu adalah saya trading tuh nggak ada pikiran, nggak stres, saya open posisi, have fun aja. Saya loss ya sudah, biarkan saja, itu namanya pelajaran, saya bisa mengambil sesuatu. Kalau saya win ya itu rezeki aja, biasa aja. Kalau teman-teman sudah mencapai level itu ya, itu baru teman-teman bisa trading secara konsisten teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa menguasai yang namanya psikologi yang saya bilang tadi ya, teman-teman nggak akan bisa trading konsisten, percaya saya sama saya ya. Karena saya sudah melewati fase itu ya, saya sudah pernah melewati fase yang dimana saya lebay banget di market, dan hasilnya trading saya nggak akan konsisten gitu teman-teman. Oke? Ya udah, mungkin gitu dulu ya saya mau sampaikan tentang psikologi trading. Saya nggak mau terlalu panjang ngomong di depan kamera ya, tapi ini mungkin sudah kelewat panjang teman-teman ya, jadi ya sudah. Semoga dengan apa yang saya sharing ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya. Jadi teman-teman bisa mengenali diri teman-teman masing-masing ya, dan juga teman-teman bisa mengerti yang namanya psikologi trading. Oke teman-teman, thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika teman-teman suka konten seperti ini, dan juga teman-teman bisa like ya video ini. Teman-teman juga bisa komen kalau misalnya teman-teman ada yang kurang dari video ini, merasa ada yang kurang, dan juga teman-teman mau request sesuatu yang saya mau bahas gitu ya, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi supaya gak ketinggalan video-video yang saya upload ya, karena saya akan upload sekitar 2-3 hari sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk join Discord saya ya. Jadi saya bikin grup di Discord sekali lagi. Dan juga jangan lupa untuk join di live trading session saya pada tanggal 23 April nanti ya, jam 7 malam. Teman-teman bisa hadir di sana. Oleh karena itu teman-teman harus subscribe dulu video ini. Oke? Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.